Kalian pernah nggak sih lagi asik main game tiba-tiba karakter kalian jalan sendiri, padahal stick nggak kalian sentuh sama sekali? Nah itu dia masalah klasik yang sering banget kita jumpai di gamepad atau joystick, yaitu si analog drifting. Jadi gini, banyak gamer lebih memilih main pakai controller atau gamepad di beberapa game karena memang lebih nyaman ketimbang pakai keyboard dan juga mouse, apalagi kalau main dalam waktu yang lama. Nah, desain gamepad itu dibuat biar tangan kita nggak gampang capek, tapi bukan berarti gamepad itu sangat sempurna ya guys ya. Dan masalah yang paling sering muncul yaitu adalah drifting di bagian analog. Ini terjadi karena analog joystick masih pakai sistem lama dan butuh kontak fisik biar bisa terdeteksi gerakannya. Nah, makin sering dipakai, komponen di dalamnya bakal aus, ditambah debu atau partikel kecil yang masuk bikin sensor makin error. Akhirnya stick gerak sendiri dan ini bikin kesel banget kalau lagi intens main game. Tapi kabar baiknya sekarang udah ada teknologi yang namanya Hall Effect Sensor. Buat kalian yang belum tahu, Hall Effect ini sebenarnya bukan hal baru. Sudah lama dipakai di mobil buat sistem pengereman ABS, sensor proximity, sampai pengukur arus listrik. Nah sekarang teknologi ini mulai dibawa masuk ke dunia gamepad. Bedanya apa? Hall Effect nggak lagi ngandelin kontak fisik tapi pakai medan magnet buat deteksi gerakan. Artinya ini lebih awet, lebih presisi, dan paling penting adalah bye-bye dengan yang namanya drifting. Dan berikut kami akan kasih kamu beberapa rekomendasi joystick dengan Hall Effect Sensor terbaik dari yang harganya terjangkau dan juga yang cukup mahal. Jadi jangan skip video ini dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan ini dia untuk video rekomendasinya. Yang pertama ada GameSir T4 Nova Lite. Salah satu daya tarik utama Nova Lite adalah penggunaan Hall Effect Stick. Keuntungannya mengurangi resiko stick drift alias analog bergerak sendiri meski nggak disentuh. Jadi presisi lebih terjaga terutama pas main game kompetitif. Nova Lite ini juga bisa dipakai di banyak device seperti PC, Android, iOS, Nintendo Switch, bahkan Steam Deck. Koneksinya juga fleksibel, bisa wired dengan USB-C, wireless via dongle 2,4 GHz, dan juga Bluetooth. Jadi kamu bisa pindah-pindah perangkat tanpa perlu banyak controller. Terus ada juga beberapa fitur tambahan yang berguna, misalnya ada analog triggers yang sensitif, fungsi turbo 20Hz cocok banget jika kamu butuh aksi cepat tanpa harus menekan tombol terus-menerus, tombol M atau multifungsi bisa untuk mengatur getaran atau rumble, layout tombol ABXY, dead zone thumbstick, dan mode koneksi. Terus dari segi desain dan juga build quality kami bilang layak untuk harganya. Gak bagus banget tapi juga nggak jelek juga. Grip belakang dengan tekstur membuat pegangan lebih mantap dan nggak gampang licin, plus bobot dan juga dimensi yang cukup proporsional untuk penggunaan lama. Bahan keseluruhan juga terasa solid untuk range harga kelas menengah ke bawah. Dan menurut kami beberapa poin yang sangat penting ada di Nova Lite dengan harganya yang terjangkau adalah menawarkan banyak hal yang seringkali cuma ada di controller dengan harga yang lebih tinggi. Seperti fitur anti-drift, multi-koneksi, turbo, dan juga boot yang cukup bagus. Semuanya telah diberikan di harga yang cukup terjangkau ini. Dan buat kamu yang punya beberapa platform atau sering main di luar rumah, Nova Lite cocok banget dipakai sebagai controller cadangan. Yang tentunya controller ini sangat fleksibel. Bisa dipakai di smartphone atau Switch, tinggal sambung via Bluetooth atau dongle 2,4 GHz, gak ribet bawa banyak perangkat dan juga kabel. Terakhir untuk harga sendiri, sekarang gamepad ini dijual di angka Rp280.000 saja. Gimana? Murah kan? Untuk link toko resmi GameSir sudah kami taruh di deskripsi video ini jika kamu tertarik untuk cek spesifikasi lebih detailnya dan juga buat cek stok warna yang tersedia. Tak lupa juga kamu akan dapetin gratis ongkirnya guys, dan juga promo potongan harga kalau kamu beruntung. Selanjutnya ada 8-bit Do Ultimate. 8-bit Do Ultimate ini bisa dipakai di banyak perangkat seperti Nintendo Switch, PC Windows, Android, dan juga iOS. Untuk koneksinya juga fleksibel, ada USB-C kabel, dongle 2,4 GHz, dan juga Bluetooth. Ada juga charging dock plus dongle 2,4 GHz di versi bundling. Nah, di bagian belakang gamepad ini juga ada tombol atau biasa disebut juga Pro Level Back Button yang bisa dikustomisasi. Jadi kamu bisa tetap menjaga ibu jari di joystick tanpa harus geser ke bagian depan. Gamepad ini juga mendukung banyak profil, misal 3 profil yang bisa di switch one to fly, cocok kalau kamu sering ganti gaya main atau device. Bentuk dari gamepad ini juga nyaman banget buat digenggam meski terkesan agak gemuk. Beratnya pun juga proporsional, beberapa review menyebutkan ringan dan nyaman untuk sesi bermain lama, tapi ada juga yang bilang cukup berat. Ya ini soal selera sih. Sedangkan untuk grip atau tekstur di bagian pegangan dibuat agar tidak licin, membantu kontrol tetap mantap saat tangan mulai lembab atau berkeringat.
Nah, untuk versi-versi Ultimate umumnya dilengkapi charging dock yang tidak hanya untuk isi ulang tapi juga sebagai tempat penyimpanan dongle 2,4 GHz-nya. Dan dengan software resmi 8-bit Duo Ultimate atau Ultimate Software, kamu bisa mengatur ulang tombol, sensitivitas joystick, dead zone, mode koneksi, dan update firmware agar controller ini tetap optimal dan juga kompatibel dengan update game atau sistem operasi yang baru. Nah, untuk harganya sendiri, sekarang gamepad ini dijual di angka Rp349.000 sampai dengan Rp729.000. Ini tergantung varian kelengkapan yang kamu pilih dan juga skin yang kamu suka. Dan kamu bisa cek di link toko resmi yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Yang ketiga ada Gulikit King Kong 3 Max. King Kong 3 Max ini menggunakan joystick dan trigger Hall effect yang bantu mengurangi masalah klasik seperti stick drifting, sehingga kendali analog jadi lebih responsif dan juga tahan lama. Terlebih lagi, dead zone luar atau outer dead zone sangat rendah sekitar 0,4 mm dan inner dead zone-nya nyaris nggak ada. Artinya gerakan kecil langsung terbaca, sangat membantu di game yang butuh presisi seperti FPS atau racing. Selain itu ada juga tombol pedal di bagian belakang yang bisa dilepas dan juga ditukar atau detachable, dan juga switch di trigger untuk ubah mode trigger antara analog dan juga digital sesuai dengan kebutuhan gameplay kamu. Ini sangat berguna kalau kamu suka game yang butuh aksi cepat atau butuh variasi input, misalnya game tembak-tembakan versus game balapan. Terus controller ini juga mendukung beberapa pilihan koneksi seperti USB-C atau kabel, Bluetooth, dan juga dongle 2,4 GHz yang punya polygrade tinggi hingga 1000 Hz, kompatibel dengan PC, Nintendo Switch, Android, dan juga iOS. Jadi kamu bisa pakai ini di banyak perangkat tanpa harus ganti controller. Dan selayaknya gamepad saat ini, gamepad yang satu ini juga sudah dilengkapi fitur otomasi seperti turbo mode, remote pedal tombol, serta beberapa mode bantuan yang bisa mengurangi effort di game yang butuh banyak repetisi. Selain itu ada juga ring LED atau RGB di sekitar joystick dan beberapa efek getaran yang bisa membuat pengalaman gaming lebih imersif. Desainnya pun juga ergonomis, ukuran dan feel yang nyaman digenggam, serta material yang terasa solid. Pedalnya pun metal dan juga cukup kokoh. Dan untuk daya tahan baterainya juga cukup bagus, yaitu kurang lebih 15 jam pemakaian dengan RGB menyala dan bisa lebih jika LED dimatikan. Nah, untuk harga dari gamepad ini sekarang cuma dijual di angka Rp639.000. Selanjutnya ada FlyDigi Fader 4 Pro. Fader 4 Pro mendukung koneksi via USB atau kabel, Bluetooth, dan juga dongle 2,4 GHz dan sudah kompatibel dengan PC, Nintendo Switch, Android, iOS, jadi fleksibel banget kalau kamu suka main di perangkat yang berbeda. Yang penting gamenya support dengan gamepad atau joystick. Terus salah satu kelebihan di Fader 4 Pro ini adalah joystick yang menggunakan Hall effect plus kemampuan untuk mengatur kekencangan atau tension joystick lewat ring adjustment saat bermain. Drift rendah kurang dari 1% dan resolusi sampling tinggi hingga 12 bit menambah presisi kontrol dari gamepad ini. Selain itu, triggernya juga bisa berubah mode atau biasa dibilang force switchable trigger. Fader 4 Pro juga punya trigger yang bisa switch antara macro trigger dan juga Hall effect linear trigger. Jadi kamu bisa sesuaikan gaya permainan kamu, apakah butuh trigger yang cepat seperti klik di mouse atau butuh yang linear trigger untuk keperluan presisi. Terus controller ini mendukung polling rate sampai 1000 Hz untuk koneksi kabel dan juga wireless dengan dongle, artinya inputmu lebih cepat terdeteksi dan gameplay terasa lebih responsif. Cocok banget untuk game kompetitif di mana delay kecil bisa sangat terasa. Asiknya lagi, controller ini punya kustomisasi lanjutan lewat software FlyDigi Space Station. Ada banyak opsi untuk mengatur joystick seperti sampling rate, dead zone, center sensitivity, macro button, dan lain sebagainya. Dan fitur seperti joystick debound, joystick automatic calibration, dan bahkan circularity analog stick bisa disesuaikan lewat aplikasi ini. Fader 4 Pro juga dilengkapi sistem vibrasi di 4 area, yaitu handbar dan juga trigger yang terasa lebih nyata. Intensitas getar bisa diatur lewat software, jadi kamu juga bisa pilih getaran ringan atau kuat sesuai dengan selera. Sedangkan untuk kapasitas baterai sekitar 800 mAh cukup untuk sesi permainan yang lama. Dan untuk pengisian baterainya sendiri kira-kira 1-2 jam, tergantung masih sisa berapa persen saat kamu ngecharging. Dan untuk tombol ABXY button memakai mechanical atau lebih detailnya adalah soft mechanical switch yang responsif. Dan di pad rotary 8 arah. Kontrol tambahannya ada tombol makro di belakang, tombol CZ, tombol remap sehingga menjadikan kontrol lebih fleksibel.
Ya, jadi kalau kami harus simpulkan, FlyDigi Fighter 4 Pro ini adalah opsi yang sangat menarik kalau kamu punya budget yang lebih dan ingin investasi jangka panjang di sebuah gamepad. Soalnya kamu harus merogoh kantong Rp1.350.000 untuk gamepad yang satu ini. Dan kalau mau nambah aksesoris, ada juga FlyDigi Charger Dock di angka Rp350.000. Semua link pembelian sudah kami taruh di deskripsi dan kolom komentar kalau kamu mau cek detailnya dan juga buat dapetin potongan harga kalau kamu beruntung. Yang kelima ada FlyDigi Apex 5. Di budget menengah ke atas ada Apex 5 di harga yang cukup mahal. Jelas gamepad ini sudah wajib memakai Hall Effect Stick yang bisa di setel kekerasan atau tensionnya sekitar 30-100 GF. Ini artinya kamu bisa sesuaikan feel stick dengan gaya main kamu, apakah suka stick agak longgar atau lebih berat. Durabilitasnya juga ditingkatkan dari Apex 4 sehingga seri ini lebih kuat dan juga siklus penggunanya lebih tinggi, jadi kemungkinan stick ini akan lebih awet lagi dibanding Apex 4. Selain itu, Apex 5 sendiri juga mendukung polling rate 1000 Hz lewat mode kabel maupun wireless. Latensinya pun diklaim juga sangat kecil, sekitar 3 mili-detik saat pakai kabel dan 5 mili-detik untuk mode wireless. Ini bikin respon kontrol terasa sangat instan, terutama di game kompetitif atau cepat. Triggernya juga bukan cuma digital atau analog standar. Ada force feedback yang mensimulasikan efek train, drifting, dan juga getaran yang lebih nyata. Ditambah lagi dengan motor getar yang dipadukan dengan efek LED atau RGB di controller, bikin sensasi mainnya jadi lebih imersif. Selain itu, Apex 5 ini juga punya layar pintar 150 fps smart screen yang memungkinkan kamu untuk melihat atau ubah setting secara langsung, seperti mapping tombol, pairing device, LED, animasi di layar, dan lain-lainnya. Ada juga banyak tombol remap dan ekstra, contohnya adalah kedua trigger atas bawah yaitu LM dan RM, pedal belakang yang bisa dilepas, serta tombol ekstra lainnya, jadi kontrol ini bisa disesuaikan dengan gaya permainan kamu. Nah, selain fiturnya, bentuk dari gamepad ini juga ergonomis banget, gripnya yang nyaman, tekstur pegangan yang baik agar tidak licin saat digunakan lama dan juga solid banget rasanya ketika dipegang. Terus tombol ABXJ dan juga button face lainnya diberi upgrade supaya lebih responsif dan juga terasa lebih mantap. Terus ada juga fitur tidur atau sleep mode agar hemat daya jika tidak dipakai, serta konektivitasnya pun juga lengkap mulai dari kabel USB-C, Bluetooth, dan juga dongle 2,4 GHz. Semua sudah ready to play di gamepad yang satu ini. Terakhir, untuk harganya sendiri, sekarang gamepad ini dijual di angka Rp2.500.000. Ya, harga yang cukup mahal, tapi ini sebanding untuk kualitasnya guys. Nah, jadi dari semua gamepad yang kita bahas tadi, mulai dari GameSir T4 Nova Lite, FlyDigi Fighter 4 Pro, Guilkit King Kong 3 Max, 8 Bidu Ultimate, sampai FlyDigi Apex 5, setiap produk jelas punya keunggulannya sendiri, tinggal kamu tentuin mau yang simple, anti-drift, fleksibel, atau full fitur premium. Yang jelas pilih gamepad yang sesuai sama gaya main kamu biar pengalaman gaming jadi lebih nyaman dan juga seru, plus sesuaikan sama budget kamu. Oh iya, beberapa rekomendasi gamepad murah terbaik juga sudah kami taruh di deskripsi serta kolom komentar ya, yang harganya under 500.000. Dan kalau kamu tertarik sama yang kami sebutkan di video, link produknya juga sudah kami taruh di bawah, jadi bisa langsung kamu cek aja. Nah, terakhir terima kasih banget sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like video ini kalau kamu suka, subscribe biar gak ketinggalan rekomendasi terbaru, dan share ke teman gamer kamu. Dan sampai ketemu di video berikutnya.